Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, sobat media Obrol Ngata dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas suatu materi yang erat kaitannya dengan bahan bagi Puskesmas yang akan melaksanakan akreditasi, di mana materi ini sudah cukup lama tapi memang mengalami perubahan yang biasanya dilakukan oleh Puskesmas sekarang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Materi ini adalah terkait dengan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas. Jadi dasar dari materi ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 01.07 garis miring 4719 garis miring 2020. Jadi memang peraturan ini sendiri keluar di tahun 2020. Jadi cukup baru bagi tenaga di kesehatan yang ada di puskesmas maupun dinas kesehatan. Nah, apa saja isinya mungkin dapat kita lihat dari bagian materi ini. Nah, kita lihat dari definisinya sendiri. Untuk kredensial, itu adalah proses evaluasi terhadap tenaga kesehatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial, itu adalah proses reevaluasi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Jadi, dalam pedoman tersebut ada proses kredensial dan juga proses rekredensial. Nah, ini tujuannya. Ada beberapa tujuan untuk kredensial sendiri, yaitu memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten agar mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin dan terlindungi. Jadi memang kredensial ini untuk menjamin nantinya hasil kredensial itu adalah nakes-nakes yang kompeten dalam menjalankan pelayanan. Yang kedua, memperoleh tenaga kesehatan yang profesional, beretika, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Jadi inilah beberapa tujuan dapat kawan-kawan baca. Jadi memang tujuan kredensial itu sendiri menjamin tenaga kesehatan sendiri, ya, itu yang paling pertama adalah kompeten. Yang terakhir itu menjamin atau melindungi keselamatan pasien melalui proses kredensial yang terstandar. Jadi tujuan akhir tentu saja adalah penerima layanan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Jika tenaga kesehatannya kompeten dalam melaksanakan pelayanan, tentu saja hasilnya keselamatan pasien dapat terjamin. Nah, sasaran itu sendiri adalah tenaga kesehatan di puskesmas meliputi dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Jadi, untuk sementara dalam Juknis ini hanya ada 4 tenaga kesehatan yang bisa dikredensial, karena memang 4 tenaga kesehatan inilah yang paling banyak melayani masyarakat dalam hal pada saat ini. Jadi, untuk saat ini hanya 4 tenaga kesehatan ini yang akan dilakukan kredensial dan rekredensial. Waktunya sendiri itu secara berkala paling sedikit 5 tahun sekali. Ini yaitu paling sedikit ya. Jadi bisa lebih sekali dalam 5 tahun. Itu tergantung dari kemampuan dari penyelenggaranya di dinas kesehatan. Nah, pelaksananya sendiri yang pertama tim kredensial dibentuk oleh dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi ini paling pertama. Kalau dulu kredensial itu dilakukan oleh puskesmas, sekarang berpindah menjadi penyelenggaranya adalah dinas kesehatan. Terus yang kedua, tim kredensial berjumlah ganjil. Jadi bisa 3, bisa 5, bisa 7, 9, dan seterusnya. Jadi ada ketentuan memang di dalam pedoman tersebut untuk anggota tim atau jumlah tim kredensial itu sendiri dibentukkan dalam jumlah ganjil. Mungkin di sini pertimbangannya adalah pengambilan keputusan dari kredensial itu sendiri. Jadi diharuskan berjumlah ganjil. Nah, yang ketiga, tim kredensial terdiri dari unsur dinas kesehatan itu 2 orang, unsur organisasi profesi 1 orang. Itu untuk tim yang berjumlah 3 orang. Jadi unsur dari dinasnya itu lebih banyak dari unsur yang ada di organisasi profesi. Inilah pertimbangan dari pembuat pedoman ini. Diharapkan nanti jika diambil keputusan secara pengambilan keputusan secara suara terbanyak, maka itu dapat menghasilkan keputusan. Tapi jika jumlahnya genap, mungkin akan sulit nanti mengambil keputusan dalam jumlah suara terbanyak. Nah, sekarang kita melihat persyaratan untuk tim kredensial itu sendiri. Untuk persyaratan umum,
tentu saja yang pertama itu adalah memiliki jenis profesi yang sama. Jadi tenaga kesehatan yang dikredensial itu dilakukan oleh tim yang sama profesinya. Terus tidak pernah terkena sanksi etika, disiplin, dan hukum. Ini tentu saja diharuskan bahwa tim kredensial itu sendiri tidak pernah terkena sanksi. Terus yang ketiga, tidak memiliki konflik kepentingan. Jadi misalnya ada konflik kepentingan, untuk tim kredensial misalnya pernah punya konflik atau ada keterikatan misalnya dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial, itu tentu saja tidak boleh menjadi anggota tim kredensial. Terus yang keempat adalah memiliki kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya sama dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial. Jadi tidak boleh tim kredensial itu pendidikannya lebih rendah daripada nakes yang akan dikredensial. Jadi paling tidak sama agar pengetahuannya untuk melakukan kredensial di nakes yang akan dikredensial itu paling tidak mumpuni untuk melakukan kredensial. Nah, sekarang persyaratan khusus untuk perwakilan dinas kesehatan. Yang pertama adalah memiliki jenis jabatan fungsional sama dengan tenaga kesehatan yang akan dikredensial atau rekredensial. Terus yang kedua, memiliki jenjang jabatan sekurang-kurangnya sama dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang akan dikredensial dan atau rekredensial. Ini untuk syarat di dinas kesehatan. Terus untuk syarat dari organisasi profesi, itu memiliki surat penugasan dari organisasi profesinya. Jadi cukup ringan untuk syarat di organisasi profesi. Sekarang untuk tugasnya sendiri. Tugasnya tentu saja menyusun instrumen untuk penilaian, lalu melakukan penilaian kewenangan klinis, dan yang ketiga merekomendasikan kewenangan klinis. Jadi tugas tim kredensial itu sendiri hanya sebatas merekomendasikan, belum memutuskannya. Terus punya kewenangan apa dia? Misalnya yang pertama, kewenangan dari tim kredensial, satu, melaksanakan proses kredensial secara independen. Nah, ini tentu saja sudah pasti harus dilakukan oleh tim kredensial. Lalu yang kedua, memeriksa kelengkapan berkas pengusulan tenaga kesehatan yang akan mengikuti kredensial dan rekredensial. Jadi sebelum dia melakukan penilaian, tentu saja harus melihat kelengkapan pengisian dari instrumen. Yang ketiga, meminta data atau dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak yang terkait bila diperlukan. Ini untuk data penunjang penilaian dari nakes yang akan dikredensial. Nah, ini contoh untuk surat keputusan dari Kepala Dinas Kesehatan penunjukan tim kredensial. Jadi karena memang tim kredensial itu sendiri harus dibentuk melalui SK Kepala Dinas. Jadi ini contohnya bisa kawan-kawan tiru. Baik itu dari segi menimbang, mengingat, sampai menetapkan. Jadi bisa diikuti nantinya untuk dibuatkan SK di masing-masing dinas kesehatan yang akan melakukan kredensial nakes-nakes yang ada di puskesmas. Nah, ini untuk diktum memutuskan, misalnya diktum ketiga itu ada pembiayaan, dapat disebutkan di sana dibebankan kepada anggaran yang mana. Lalu mulai berlakunya misalnya selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkan. Jadi misalnya tim tersebut nanti bisa melakukan kegiatan atau tugasnya melakukan kredensial itu selama 2 tahun untuk yang SK ini. Lalu di lampirannya disebutkan masing-masing tim kredensial di masing-masing profesi. Jadi misalnya kredensial di nakes dokter gigi, perawat, dan juga bidan. Nah, jadi disebutkan nanti perwakilan dinas kesehatan berapa orang, siapa namanya, siapa yang jadi ketua. Lalu perwakilan dari masing-masing organisasi profesi disebutkan juga namanya berdasarkan surat tugas dari organisasi profesi. Nah, sekarang kita berlanjut ke mekanisme itu sendiri. Yang pertama adalah penyampaian dokumen persyaratan oleh nakes kepada kepala puskesmas. Jadi ini tahap paling pertama dalam proses kredensial. Itu adalah dari nakesnya itu sendiri, yaitu menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan. Jadi yang pertama langkahnya adalah formulir kredensial yang sudah diisi sendiri atau self-assessment. Kedua, dokumen kelengkapan terdiri atas daftar riwayat hidup, STR yang masih berlaku, STIP yang masih berlaku, lalu sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan,
lalu sertifikat workshop atau pelatihan dan pengembangan lainnya, lalu surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan, yang terakhir pas foto ukuran 4x6. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, kenapa harus surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan? Jadi memang proses kredensial itu sendiri untuk menjamin nakesnya kompeten. Nah, salah satu menjamin nakes yang kompeten untuk menjalankan tugasnya adalah tentunya dia sehat jasmani dan rohani. Nah, ini mungkin dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam membentuk pedoman ini. Jika dia sehat jasmani dan rohani, tentu saja dalam menjalankan tugasnya tidak mengalami hambatan. Itu yang dimaksudkan di kredensial itu sendiri, mewajibkan syarat keterangan sehat. Nah, ini contoh format lampiran-lampiran tadi yang dibutuhkan. Misalnya di sini riwayat hidup, menyangkut itu data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan pengembangan kompetensi dalam 5 tahun terakhir. Jadi bisa kawan-kawan semua contoh untuk pengajuan kredensial ke kepala puskesmas sebelum ke dinas kesehatan nantinya. Jadi untuk daftar riwayat hidup itu masih di pengajuan oleh Tenakes itu sendiri. Sekarang mekanisme kedua itu adalah verifikasi dan validasi oleh kepala puskesmas. Nah, setelah nakes tadi mengisi instrumen atau assessment tadi, atas instrumen kredensial, lalu diajukan kepada kepala puskesmas. Nah, sekarang tugas kepala puskesmas itu melakukan verifikasi dan validasi dokumen kelengkapan dari nakesnya sendiri. Termasuk nanti verifikasi dan validasi usulan kewenangan klinis berdasarkan ruang lingkup pelayanan puskesmas. Jadi, jangan sampai berbeda nantinya dia mengusulkan kewenangan klinis berbeda dari organisasi profesinya atau profesi yang dimilikinya. Itu bisa diminta oleh kepala puskesmas agar nakes yang bersangkutan memperbaiki kembali misalnya. Lalu langkah ketiga, pengajuan kredensial kepada kepala dinas kesehatan. Nah, ini kepala puskesmas setelah melihat atau melakukan verifikasi dan validasi tadi, jika dirasa semua sudah benar, kepala puskesmas selanjutnya mengajukan permohonan kredensial dan rekredensial nama-nama tenaga kesehatan yang ada di puskesmasnya ke kepala dinas kesehatan agar dilakukan proses kredensial dan rekredensial. Nah, ini contoh untuk permohonan dari kepala puskesmas kepada kepala dinas kesehatan. Jadi, sudah ada contoh untuk kawan-kawan semuanya, tinggal dibuat di puskesmas. Jadi, ini adalah contoh permohonan kepala puskesmas kepada kepala dinas kesehatan, nama-nama nakes yang akan diusulkan dilakukan proses kredensial dan rekredensial. Jadi ini sudah contohnya, tinggal ditiru sama dengan contoh. Sekarang ini juga masih masuk format permohonan, jadi ada lampiran kedua. Format lampiran kedua ini dapat kawan-kawan lihat, itu ada daftar riwayat hidup, tanda centang sudah ada. Tinggal diisi oleh kawan-kawan yang ada di puskesmas agar diajukan kepala puskesmasnya kepada kepala dinas kesehatan. Nah, sekarang mekanisme keempat. Jika sudah berada di dinas kesehatan misalnya, dokumen untuk permohonan kredensial, maka tahapan keempat adalah penilaian kewenangan klinis oleh tim kredensial. Jadi, selanjutnya menjadi tugas tim kredensial untuk melaksanakan tugas kredensial dan rekredensial. Langkah pertama adalah metode penilaian dengan portofolio menggunakan instrumen penilaian yang telah disusun. Jadi, tentu saja instrumen penilaian itu diajukan kepada puskesmas untuk diisi atau untuk nakes untuk diisi. Nah, itulah yang akan dilakukan penilaian. Yang kedua, instrumen penilaian yang diperlukan antara lain daftar rincian kewenangan klinis untuk tiap jenis tenaga kesehatan. Jadi, di dalam instrumen penilaian tersebut terdiri atas rincian kewenangan klinis. Terus yang ketiga adalah acuan untuk membuat daftar rincian kewenangan klinis ini berbeda-beda untuk setiap organisasi profesi. Jadi dapat kawan-kawan lihat misalnya untuk profesi dokter itu standarnya adalah Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI, mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012. Ini untuk yang terdahulu ya, mungkin nanti sudah ada penggantian terbaru, mungkin memakai penggantian terbaru. Demikian juga dengan dokter gigi itu
adalah Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau SKDGI. Dia mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 40 tahun 2015. Lalu yang ketiga, Standar Profesi Perawat itu mengacu kepada Kepmenkes nomor 425 tahun 2020. Sedangkan untuk bidan mengacu pada Kepmenkes nomor 320 tahun 2020. Nah, atau semuanya ini adalah yang terbaru yang diambil. Jadi, rincian kewenangan klinis yang disusun nantinya atau yang diberikan kepada puskesmas itu mengacu pada dasar-dasar atau regulasi yang ada ini. Langkah keempat adalah aspek yang dinilai adalah kompetensi teknis, etika profesi, dan kesehatan fisik dan mental. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, untuk persyaratan surat keterangan sehat itu salah satunya adalah aspek yang dinilai adalah kesehatan fisik dan mentalnya sendiri. Lalu langkah kelima adalah hasil penilaian kewenangan klinis dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang diberikan untuk setiap rincian kewenangan klinis yang diusulkan. Nah, jadi tim kredensial itu merumuskan atau menyimpulkan dari hasil penilaiannya. Nantinya dari hasil itu tadi disimpulkan menjadi bentuk rekomendasi yang diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, bentuk rekomendasinya itu ada beberapa. Yang pertama adalah disetujui berwenang penuh. Yang kedua, disetujui di bawah supervisi. Yang ketiga, tidak disetujui karena belum memenuhi kompetensinya. Sedangkan yang keempat, tidak disetujui karena fasilitas tidak tersedia. Jadi ini hasil penilaian kewenangan klinis. Nah, kita sekarang memasuki langkah yang kelima, yaitu penerbitan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis. Ini masih di kredensial, tim kredensial. Yang pertama adalah tim kredensial menyampaikan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis kepada Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan rekomendasi yang diberikan terhadap masing-masing rincian kewenangan klinis yang diusulkan. Jadi, setelah dinilai oleh tim kredensial, selanjutnya tim kredensial tersebut merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nah, kesimpulan rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan resume dari seluruh rekomendasi hasil penilaian rincian kewenangan klinis. Nah, terdiri dari yang pertama, direkomendasikan apabila semua kewenangan klinis disetujui sesuai dengan yang diusulkan. Jadi keputusannya atau rekomendasi dari tim kredensial itu bila semua kewenangan klinis tersebut disetujui, maka dia rekomendasinya adalah direkomendasikan. Yang kedua, direkomendasikan dengan catatan. Ini apabila ada perbedaan antara rekomendasi yang diberikan tim dengan kewenangan klinis yang diusulkan. Jadi tidak semua kewenangan klinis misalnya berdasarkan penilaian tersebut sesuai, maka dia berada pada kesimpulan yang kedua, yaitu rekomendasi dengan catatan. Nah, yang ketiga atau yang terburuk itu adalah tidak direkomendasikan. Ini jika kewenangan klinis yang diusulkan oleh Nakes itu tidak disetujui atau terdapat masalah etik. Jadi ini yang sangat disayangkan jika sampai Nakes mendapatkan rekomendasi dari tim kredensial itu adalah tidak direkomendasikan, karena memang nantinya Nakes tersebut tidak dapat menjalankan tugas keprofesiannya. Nah, ini contoh daftar rincian kewenangan klinis. Dapat kawan-kawan lihat. Di mana di sana disebutkan nama pengusulnya, tanda tangan, sertifikasi, lalu STR dan SIP disebutkan. Lalu pada bagian kedua juga rincian kewenangan klinisnya apa saja. Nah, untuk kolom ini berbeda. Kolom yang diisi oleh tenaga kesehatan itu ada 4 kode berdasarkan masing-masing kewenangan klinis yang diusulkan. Jadi misalnya kode untuk tenaga kesehatan pengusul itu adalah kompeten seluruhnya, nomor 2 diisi dengan nomor 2 bila memerlukan supervisi, diisi nomor 3 tidak dimintakan kewenangan karena di luar kompetensinya, keempat tidak dimintakan kewenangannya karena fasilitas tidak tersedia. Jadi yang diminta itu diisi oleh Nakes di bagian ini, di bagian diminta dengan kode nomor yang di atas. Nah, sedangkan pada bagian rekomendasi kodenya adalah diisi oleh tim kredensial dengan kode seperti ini. Jadi yang pertama disetujui berwenang penuh, disetujui di bawah supervisi,
tidak disetujui karena belum memenuhi kompetensinya, tidak disetujui karena fasilitas tidak tersedia. Jadi misalnya kita beri contoh daftar kewenangan klinis ini melakukan injeksi intramuskuler misalnya untuk perawat. Nah, misalnya dia mengisi untuk nakes sendiri di sini diisinya nomor 1, artinya kompetensi seluruh sepenuhnya dilakukan oleh perawat. Misalnya diisi nomor 1, sedangkan melalui penilaian oleh tim kredensial di bagian rekomendasi nanti bisa diisi oleh tim kredensial. Apakah nomor 1 disetujui berwenang penuh setelah tim kredensial tersebut melihat pedoman-pedoman yang ada yang sudah disebutkan tadi, apakah memang standar perawat tersebut boleh melakukan injeksi intramuskuler misalnya. Atau injeksi intramuskuler untuk perawat pendidikan D3 misalnya, itu harus disetujui di bawah supervisi misalnya, maka diisi di sini nomor 2. Nah, jika ada perbedaan, misalnya untuk perawat ini nomor 1 sedang sini nomor 2, ini tentu saja menjadi kesimpulan akhirnya nanti akan beralih ke nomor 2, yaitu rekomendasi dengan catatan. Jadi seperti itu misalnya. Jumlah dari kewenangan klinis yang diusulkan apabila berbeda dengan yang direkomendasikan oleh tim kredensial. Jadi patokannya berada pada kolom yang di tengah ini. Jadi kawan-kawan, untuk bagian 2, rincian kewenangan klinis cukup mengisi di bagian yang diminta. Sedangkan bagian yang direkomendasikan itu diisi oleh tim kredensial di dinas kesehatan. Jadi jangan lupa ini jangan diisi untuk kawan-kawan nakes yang ada di puskesmas. Cukup isi di kolom nomor 1, 2, dan 3 ini sampai kolom diminta. Nah, ini format kredensial bagian 3, yaitu kesimpulan rekomendasi tim kredensial. Jadi setelah tim kredensial melakukan penilaian di halaman sebelumnya atau di bagian kedua, maka dia harus mengisi di bagian kesimpulan. Ini ada direkomendasikan atau rekomendasi dengan catatan atau tidak direkomendasikan. Nah, ini silakan diberi conteng atau diberi tanda seperti keterangan di bawah ini. Naskah tersebut berada pada bagian yang mana. Lalu pada bagian bawah, paling bawah itu ditandatangani oleh ketua tim kredensial dan juga anggota tim. Sekarang kita masuk ke mekanisme nomor 6, yaitu penerbitan kewenangan klinis oleh Kepala Dinas Kesehatan. Nah, berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh tim kredensial, Kepala Dinas Kesehatan daerah, kabupaten kota menetapkan kewenangan klinis tenaga kesehatan. Jadi, sesudah rekomendasi dari tim kredensial sampai kepada Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut dengan menetapkan kewenangan klinis ini. Nah, kewenangan klinis ini paling sedikit memuat untuk kawan-kawan yang ada di dinas kesehatan agar kepala dinasnya memuat surat keputusan atau untuk kewenangan klinis ini itu harus memuat nama tenaga kesehatan sebagai pemohon, lalu daftar rincian kewenangan klinis yang ditetapkan, apa saja yang boleh dilakukan oleh nakes tersebut. Lalu yang ketiga, yang sedikit adalah masa berlaku kewenangan klinis. Jadi seperti yang saya jelaskan pertama itu paling sedikit dia 5 tahun. Jadi dapat kita anggap untuk kewenangan klinis ini bisa mencapai waktu 5 tahun nantinya masa berlakunya paling lama. Sekarang untuk contoh surat pengantar penyampaian kewenangan klinis. Nah, ini surat pengantar dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Kepala Puskesmas. Jadi sesudah dia menilai, lalu Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan umpan balik. Jadi surat atau menyampaikan surat keputusan hasil kredensial dari nakes-nakes yang sudah lakukan proses kredensial. Jadi bisa secara gabungan nama-nama yang disebutkan di sini berdasarkan usulan dari puskesmas setelah dilakukan kredensial. Jadi tinggal kawan-kawan semua contoh berdasarkan di contoh ini untuk di tingkat dinas kesehatan. Sekarang ini contoh adalah format penetapan kewenangan klinis. Jadi di sini dijelaskan di sini untuk formatnya sendiri adalah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan. Jadi disebutkan nanti nomornya, tanggal, lalu catatan apa, lalu disebutkan sana apa direkomendasikan kewenangan klinisnya dan apa saja kewenangan klinis yang direkomendasikan. Jadi itu contoh format untuk penetapan kewenangan klinis.
Sekarang mekanisme ke-7 selanjutnya ada di puskesmas adalah melakukan penerbitan surat penugasan klinis oleh kepala puskesmas. Jadi, kepala dinas kesehatan menyampaikan surat penugasan klinis tadi kepada kepala puskesmas. Selanjutnya, kepala puskesmas menindaklanjuti dengan membuat surat penugasan klinis. Apabila kesimpulan rekomendasi kewenangan klinisnya adalah A. Direkomendasikan, B. Direkomendasikan dengan ketat. Jadi ada dua rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh kepala puskesmas menerbitkan surat penugasan klinis. Tanpa adanya dua rekomendasi ini, atau misalnya tim kredensial memunculkan rekomendasi tidak direkomendasikan, maka kepala puskesmas tidak bisa membuat surat penugasan klinis. Ini sudah baku oleh pedomannya di Kementerian Kesehatan ini seperti itu. Nah, ini contoh format surat penugasan klinis yang bisa kawan-kawan pakai semua di puskesmas, di mana surat penugasan klinis ini ditetapkan oleh kepala puskesmas. Jadi per nama nakes itu sendiri, penugasan kewenangan klinisnya di mana dan melakukan apa. Jadi dibuat suratnya untuk masing-masing nama nakes itu sendiri. Ini dapat kawan-kawan lihat semua, dapat dicontoh untuk yang di puskesmas. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses rekredensial. Jadi yang pertama untuk rekredensial itu paling lama 6 bulan sebelum masa berlaku ketetapan kewenangan klinis berakhir. Jadi sesudah nakes itu mendapatkan kewenangan klinis dari kepala dinas kesehatan, maka sebelum 6 bulan berakhir, nakes melalui kepala puskesmas harus mengajukan permohonan rekredensial kepada kepala dinas kesehatan. Jadi proses ini dilakukan secara berulang nantinya untuk kawan-kawan yang di puskesmas. Jadi itulah yang dimaksud dengan proses rekredensial. Jadi 6 bulan sebelum berakhir sudah harus diajukan. Lalu yang kedua, kesimpulan rekomendasi yang diterbitkan tim kredensial itu berupa A. Kewenangan yang bersangkutan dilanjutkan. Ini jika tidak ada perubahan kewenangan klinis dari proses kredensial atau rekredensial sebelumnya. Yang B, kewenangan yang bersangkutan ditambah apabila ada penambahan hasil penilaian kewenangan klinis dari proses kredensial atau rekredensial sebelumnya. Jadi jika ada penambahan maka ditambah oleh tim kredensial. Lalu ketiga, kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi. Nah, ini jika hasilnya adalah kebalikannya, jadi penilaiannya tidak dapat dilakukan oleh nakes itu sendiri. Misalnya mengalami hambatan di kesehatan jasmani dan rohaninya. Lalu yang keempat, kewenangan yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu. Ini jika terkena sanksi disiplin atau etik. Jadi ada keputusan dari atau rekomendasi dari tim kredensial, kewenangan klinisnya dibekukan. Ini jika ada sanksi etik. Lalu yang kelima, kewenangan yang bersangkutan diubah atau dimodifikasi. Nah, ini jika terdapat perubahan jenis pelayanan atau tindakan atau keterampilan yang tercantum dalam rincian kewenangan klinis. Misalnya terjadi perubahan regulasi, di mana regulasi tersebut menyebutkan ada perubahan dari kewenangan klinis. Nah, ini salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu yang keenam, kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. Nah, ini jika dalam hasil penilaian terdapat seluruh kewenangan klinis yang diusulkan itu tidak disetujui. Jadi ini sangat disayangkan sekali untuk yang keputusan atau rekomendasi yang terakhir ini. Nah, ini contoh format untuk rekredensial. Hampir sama dengan proses kredensial itu sendiri. Jadi untuk kesimpulan rekomendasi tim kredensial ada pada bagian bawah, ini ada sesuai yang tadi, ada 6 buah, tinggal diberi centang oleh tim kredensial untuk diajukan kepada kepala dinas kesehatan. Nantinya kepala dinas kesehatan akan menetapkan kewenangan klinis untuk nakes tersebut. Jadi di bagian samping kanan itu adalah
surat dari Kepala Dinas Kesehatan untuk penetapan kewenangan klinis berdasarkan dari rekomendasi tim kredensial yang ada di format sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke beberapa hal yang masih belum jelas. Untuk yang pertama inilah, apakah perbedaan antara kredensial dan uji kompetensi yang dilakukan sebelum perpanjangan STR? Jadi, ini mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin mengganjal di kawan-kawan semuanya. Memang beberapa menilai apakah memang sama antara kredensial dengan uji kompetensi. Jadi jawabannya itu sendiri adalah uji kompetensi itu adalah proses pengajuan dan penilaian terhadap kompetensi profesi tertentu. Jadi memang berbeda dengan kredensial. Nah, uji kompetensi itu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sebagai salah satu syarat yang kita ketahui adalah untuk menerbitkan STR. Nah, sedangkan kredensial itu proses penilaian untuk menentukan apakah seseorang layak mendapatkan kewenangan klinis tertentu. Jadi berbeda dengan uji kompetensi ya, antara kredensial dan uji kompetensi. Nah, yang kedua, mengapa perlu dilakukan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas? Jadi memang untuk kepentingan atau perlunya dilakukan kredensial itu adalah karena yang dilayani itu sendiri adalah masyarakat atau pasien, dan itu adalah manusia. Tentu saja dalam pelayanannya adalah harus dilakukan oleh orang-orang atau tenaga kesehatan yang kompeten di bidang atau profesinya. Tanpa ada kelayakan tersebut, mungkin nanti bisa tidak menjamin keselamatan dari sasaran yang dilayani atau pasien yang dilayani. Jadi ini salah satu faktor pentingnya dilakukan kredensial di tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Lalu yang kedua, kenapa dilakukan kredensial? Tenaga kesehatan itu adalah manusia biasa, jadi dia tidak luput dari faktor-faktor yang bisa terjadi pada manusia. Salah satunya adalah kemungkinan ada penurunan kondisi fisik dan juga mental. Nah, ini kenapa dia harus lakukan kredensial atau rekredensial. Jadi untuk menilai kembali kewenangan klinisnya apakah masih pantas atau layak dilakukan atau dimiliki oleh tenaga kesehatan tersebut. Nah, seiring waktu tidak menutup kemungkinan tenaga kesehatan tersebut tidak layak karena faktor usia ataupun kesehatan fisik dan mental. Jadi inilah yang perlu dilakukan kredensial untuk menjamin kewenangan klinis yang dimiliki atau yang diberikan kepada nakes tersebut memang betul-betul dapat dilakukan secara kompeten. Sekarang, apakah tenaga kesehatan yang dikredensial harus ASN? Nah, untuk tenaga yang dikredensial itu sendiri tidak harus ASN. Jadi semua tenaga, baik itu ASN maupun non-ASN, yaitu tenaga kontrak, honorer, dan lainnya, yang mana tenaga kesehatan tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kepada pasien, maka dia perlu dilakukan kredensial. Itu jawabannya. Apakah perawat gigi dilakukan kredensial karena masuk dalam rumpun perawat? Nah, ini yang perlu kawan-kawan ketahui, sebagaimana di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ataupun juga di petunjuk teknis lainnya, itu perawat gigi tidak lagi masuk dalam rumpun perawat, tapi masuk dalam rumpun teknisi gigi. Jadi untuk saat ini perawat gigi itu tidak termasuk dalam tenaga yang dikredensial. Jadi hanya untuk sementara adalah dokter gigi, perawat, dan juga bidan. Karena memang dia bukan termasuk di rumpun perawat. Nah, yang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pelaksanaan kredensial setiap 5 tahun tidak terlalu lama? Karena setiap tahun ada perubahan di puskesmas. Jadi, kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dilakukan paling sedikit. Seperti yang disebutkan tadi, paling sedikit 5 tahun sekali. Artinya, bisa saja dilakukan lebih dari ketentuan tersebut. Artinya, bisa lebih dari 1 kali dalam 5 tahun tergantung kebutuhan dan juga kemampuan dari tenaga-tenaga yang
ada di Dinas Kesehatan dan juga organisasi profesi dalam melakukan kredensial. Demikian juga apakah cukup dana untuk melakukan proses kredensial tersebut, karena memang selain kemampuan tentu saja harus ditunjang dengan kebutuhan atau kemampuan dana dari Dinas Kesehatan untuk melakukan proses kredensial agar hasilnya juga maksimal dilakukan oleh tim kredensial. Itu salah satu jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika dalam jangka waktu 5 tahun tenaga kesehatan tersebut dipindah tugaskan, apakah rekomendasi kredensial harus dinilai kembali di tempat tugas yang baru? Jadi jawabannya adalah tenaga kesehatan tersebut harus dikredensial ulang dengan pertimbangan terdapat perubahan kompetensi baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun kondisi kesehatan. Jadi ini tentu saja harus dikredensial ulang. Lalu bisa juga karena perubahan peran di tempat tugas yang baru atau perbedaan ruang lingkup dan kemampuan fasilitas kesehatan di tempat dia yang baru. Jadi harus dikredensial ulang. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah tim kredensial sama dengan tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan? Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ada tim penilai angka kredit, biasanya ini untuk kenaikan jabatan fungsional yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, apakah sama dengan tim kredensial? Tim kredensial sebagaimana kita ketahui itu adalah unsur dari Dinas Kesehatan dan juga organisasi profesi. Jadi beda dengan tim penilai angka kredit jabatan fungsional. Namun, tim penilai angka kredit jabatan fungsional dapat ditunjuk atau ditugaskan sebagai tim kredensial jika memang memenuhi syarat. Jadi syaratnya misalnya tadi adalah memiliki profesi yang sama untuk nakes yang akan dilakukan kredensial. Seperti itu. Nah, demikianlah kawan-kawan untuk penjelasan kali ini untuk proses kredensial yang ada di Puskesmas, di mana kredensial itu sendiri tidak lagi dilakukan oleh Puskesmas, tetapi dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Demikian penjelasannya dan hasta la vista. Musculus gluteus, muara tacus.